Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Hadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Asal sekolah dari SMK Satya Praja II Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian nomor UKG 2020 00637 850 dengan NIM 2253 0299 005 dengan NIK 3326 0801 0896 0023, tempat tanggal lahir Pekalongan 1 Agustus 1996, dengan alamat di Dusun Siampel, RT 1 RW 3 nomor 5, Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini, Rabu 14 Desember 2022, mulai pukul 9.30 sampai dengan 2 jam pelajaran ke depan, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 ini dengan materi sistem transmisi otomatis CVT pada sepeda motor dengan model pembelajaran yaitu problem based learning untuk meningkatkan nilai pengetahuan siswa TSM di SMK Satya Praja II Petarukan. Kemudian untuk kartu ujian sebagai identitas saya adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah kartu ujian yang akan saya pergunakan sebagai kartu identitas saya. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan belum? Sudah ya? Ada yang belum? Nah, nanti setelah pelajaran ini kita bel istirahat, nanti bisa sarapan ya? Sarapannya sudah dipersiapkan. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya apa yang kita pelajari ini bisa menjadi berkah ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Pak Dian ini presensi dulu ya. M. Reza, dir. Randy Salman, dir. Aiko, Alvin Faturrahman, Dimas Pratama, yang terakhir Mutia. Hadir ya. Hadir semua ya. Kemudian ini sebelum pelajarannya dimulai, ini Pak Dian mau periksa kerapihannya dulu ya. Coba duduknya sikap siap. Nah, duduknya yang tegak, dasinya dirapikan. Nah, kemudian alat tulisnya sudah disiapkan ya. Sudah ya alat tulisnya ya, buku sama pulpen ya. Nah, sebelum kita mulai ini Pak Dian akan sampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ini yang pertama, melalui diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat memahami prinsip kerja sistem transmisi otomatis dengan cermat ya. Kemudian yang B, melalui diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen sistem transmisi otomatis dengan cermat ya. Jadi nanti setelah kita tahu prinsip kerjanya seperti apa, menerapkan prinsip kerja seperti apa, nanti akan kita pelajari komponen-komponennya. Kemudian yang C, melalui diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat memahami fungsi komponen-komponen sistem transmisi otomatis. Kalau kita kembali ke zaman ketika masih kecil ya, ketika kita masih kecil dulu, kalian pernah punya sepeda atau tidak? Pernah punya ya, sepeda yang gear depannya ada beberapa tingkat.
Pernah lihat ya? Nah, kemudian yang gear belakangnya juga ada beberapa tingkat. Pernah punya atau tidak? Punya ya? Itu biasanya sepeda apa? Nah, sepeda gunung ya. Nah, prinsip kerja sistem transmisi otomatis itu hampir sama seperti itu, ya. Jadi menerapkan prinsip kerja beberapa tingkat gigi di bagian depan dan di bagian belakang. Kalau kalian dulu sudah pernah punya sepeda, ini pelajarannya akan sangat mudah, akan sangat gampang dipahami. Garis besar materi pada pagi hari ini yaitu nanti kita akan pelajari prinsip kerjanya. Tadi sudah Pak Dian sampaikan, prinsip kerjanya itu hampir sama seperti sepeda gunung yang gear depannya beberapa tingkat dan gear belakangnya beberapa tingkat. Biasanya kalau gear yang depan untuk menggantinya itu adalah tangan sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan biasanya untuk gear bagian belakang, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah komponen-komponennya. Nanti akan kita lihat bersama-sama, akan Pak Dian tunjukkan video tentang komponen-komponennya. Kemudian nanti akan kita rinci satu persatu. Ini namanya komponen apa, ini namanya komponen apa, ini namanya komponen apa. Pasti kalian sudah pernah melihat, sudah pernah tahu, nanti akan Pak Dian jelaskan bahasa Inggris tekniknya. Jadi biar kalian tidak menyebutnya hanya bahasa kalian sendiri ya. Karena kadang-kadang kalian menyebutnya apa, nanti di tempat lain menyebutnya beda ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsinya. Jadi yang kalian ketahui, komponen ini namanya komponen A, Pak. Kadang-kadang kalian tahu namanya tapi tidak tahu fungsinya. Nanti akan Pak Dian jelaskan satu persatu juga fungsinya. Kegiatan kita pada pagi hari ini nanti akan Pak Dian bentuk kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti Pak Dian akan berikan kesempatan untuk berdiskusi. Jadi nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya, nanti didiskusikan. Nanti akan Pak Dian sampaikan di papan tulis apa yang harus kalian diskusikan. Kemudian bahan diskusinya apa, Pak? Nah, bahan diskusinya tadi sudah share di grup kelas ya. Ada buku paket ya. Nanti grup kelasnya dibuka. Itu ada buku paket. Nah, jadi pada pagi hari ini nanti akan ada 2 teknik penilaian ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu nanti menilai atau mengukur keaktifan kalian ya. Nanti yang bertanya, kemudian yang aktif berdiskusi, yang aktif mencari jawaban, yang aktif presentasi, nanti semua ada nilainya. Artinya kalau kalian semakin aktif, semakin sering bertanya, semakin sering menyampaikan jawaban, nanti nilainya akan semakin bagus. Nanti juga ada penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan itu nanti untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian, sejauh mana pemahaman kalian. Jadi nanti akan Pak Dian kasih soal, 10 soal ya. Hanya sedikit pilihan ganda. Jadi nanti kalian tinggal milih, tinggal menyilang saja. Nah, nanti di akhir yang nilainya kurang dari 75 nanti masuk ke kategori remedi. Nah, remedi nanti berarti ada remediasinya. Remediasinya adalah nanti Pak Dian kasih tugas tambahan ya untuk memperdalam pemahaman kalian. Kemudian yang lebih dari 75 bagaimana, Pak? Nah, nanti ikut materi pengayaan. Pengayaan itu berarti materi selanjutnya ya. Dian punya sebuah permasalahan. Ini tak tulis dulu ya permasalahannya. Permasalahannya satu saja. Bagaimana bisa sepeda motor berjalan tanpa harus berpindah gigi. Nah, yang nanti kalian diskusikan ada 3 poin ya. Yang pertama adalah ada sistem apa. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah mengapa. Nah, ini mengapa ada sistem tersebut. Dan yang ketiga adalah manfaat ya. Nah, manfaatnya apa dari sistem yang nomor 1 ini tadi ya. Jadi kalau kalian tahu ya, sepeda motor sekarang itu kan sudah banyak sepeda motor matic ya atau matic ya. Malah coba ini Pak Dian tanya dulu,
dari satu kelas TSM 1 ini yang sepeda motornya Matic? Coba angkat tangan. Lebih dari setengah ya. Lebih dari setengah sekarang sepeda motornya Matic ya. Nah, ini kan pasti ada apa-apanya ya. Kenapa kok kamu belinya Matic? Nah, ini yang menjadi masalahan ya. Kenapa kok sepeda motor Supra misalnya? Sepeda motor Supra itu sekarang populasinya menurun ya. Hanya bank-bank yang keliling itu ya, itu yang masih pakai Supra. Ini kan ada masalah ya. Kenapa kok sepeda motor Supra itu sekarang peminatnya sedikit ya? Padahal Supra itu kalau diisi penuh, full tank, itu bisa sampai Mekah Madinah ya. Sepeda motor Matic belum tentu ya, belum tentu sampai Mekah. Nah, ini kenapa, ada apa ini ya? Pasti ada alasan dan manfaatnya. Sekarang tugas kalian silakan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, ini kelompok satu deret, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sudah sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya, melingkar ya. Nah, kalian bagi kertasnya dulu. Ini ya. Nanti permasalahannya ditulis di sini dulu ya. Itu ditulis di sini. Kemudian jawabannya ya. Nah, ini ya. Ini kertasnya. Nah, silakan dibuka HP-nya, dicari di buku paket, atau kalau di buku paket tidak ada, bisa buka internet ya, internet pakai HP masing-masing ya. Di situ semuanya sudah ada ya. Untuk diskusi, Padian beri waktu 10 menit ya. Nah, 10 menit untuk berdiskusi. Silakan dimulai diskusinya. Sekarang 9.45, berarti nanti sampai 9.55 ya diskusinya. Kelompok 1 ada kesulitan atau tidak? Ya. Bisa ya? Kelompok 2 bagaimana? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Nah, aman ya. Mas Randy pintar. Kelompok 3 aman ya, bisa ya? Ini kelompok 4 ini. Diskusinya santai sekali. Ya, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Iya, bagus, nggak apa-apa ya. Tidak usah serius-serius ya. Yang penting bisa ya. Jadi tujuan dari diskusi adalah menyamakan pendapat ya. Jadi kalau kita berdiskusi itu tujuan akhirnya adalah jawaban yang sama ya. Jawaban yang sependapat ya. 3 menit lagi ya. Jangan lupa diperhatikan waktunya.
Sudah selesai ya? Nah, kalau sudah coba duduknya menghadap ke depan lagi ya. Coba ini Pak Dian mau dengar jawaban sementara dari apa yang sudah didiskusikan ya. Coba dari kelompok 1. Coba ini perwakilannya siapa kelompok 1? Nah, Mas Dimas maju ya. Silakan maju ke depan disampaikan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama Setiaji, TPSM 1 dari kelompok 1. Ya, jawaban nomor 1. Ya, bagaimana bisa sepeda motor berjalan tanpa harus berpindah gigi? Karena didorong adanya sistem transmisi otomatis yang lebih simpel dalam penggunaan sepeda motor. Ya, terima kasih. Aplaus dulu ya. Nah, silakan duduk. Bagaimana bisa sepeda motor berjalan tanpa harus berpindah gigi? Karena ada yang namanya sistem transmisi otomatis. Ya. Coba ini kelompok 2 perwakilannya siapa? Nah ini silakan Mas Randy bisa maju. Sini ya. Perkenalan jangan lupa ya. Coba. Perkenalkan, nama saya Randy Salman Alfarisi dari kelompok 2. Mengapa digunakan sistem tersebut? Karena beberapa orang pegal berpindah gigi, repot ketika berpergian ke pegunungan, dan cepat lelah, Pak. Ya. Terima kasih. Coba aplaus dulu ya. Nah ini coba kelompok 4. Nah, kelompok 4 perwakilannya siapa ini? Perkenalkan, nama saya Pak Isdiansyah dari kelompok 4. Manfaatnya adalah menghilangkan pegal. Yang kedua, mempermudah penggunaan motor. Ya, terima kasih ya. Betul ya? Kita aplaus dulu. Manfaatnya yang pertama adalah mempermudah, ya. Kemudian menghilangkan pegal, ya, ketika kita berpergian jauh. Yang ketiga adalah praktis, ya. Kita tinggal naik, duduk, starter, gas, tinggal jalan, ya. Itu hasil diskusi kita pada pagi hari ini ya. Prinsip kerja dari sistem transmisi otomatis. Ini Pak Dian akan gambarkan dulu ya. Sepeda itu baru mulai berjalan, maka gambar giginya akan seperti ini ya. Yang depan giginya kecil ya kan? Yang depan yang belakang giginya besar. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan torsi yang besar. Ya, untuk mendapatkan torsi atau tenaga yang besar. Jadi ketika kita baru mulai berjalan, itu kan kita butuh momentum yang besar. Nah, momentum yang besar itu didapat dari torsi yang besar. Nah, untuk mendapatkan torsi yang besar, rasio giginya atau perbandingan giginya adalah seperti ini, ya. Yang depan kecil, yang belakang besar. Jadi ketika di depan ini kita mengayuhnya sedikit, di belakang sudah terjadi perputaran yang banyak, ya. Jadi sepeda itu bisa berjalan. Kemudian yang selanjutnya, ketika sepeda sudah berjalan, ketika sepeda sudah mulai berjalan, maka perbandingan rasio giginya akan berbeda atau berubah, ya. Perbedaannya adalah yang depan menjadi besar, yang belakang menjadi kecil. Kalian pernah ingat tidak ketika kalian naik sepeda ngebut, itu yang belakang kalian langsung turunkan ke yang paling kecil giginya. Pernah ingat atau tidak? Ingat ya? Nah, itu gambar rasionya adalah seperti ini. Untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi ya, untuk mendapatkan top speed ya. Ketika tadi mulai berjalan ini, kemudian setelah berjalan adalah yang ini. Menyesuaikan dengan putaran gas yang kita tarik atau kita hasilkan. Ketika putarannya rendah, perbandingannya akan seperti ini. Semakin banyak kita menarik gas, semakin cepat sepeda motornya, perpindahan giginya akan berbeda lagi, ya. Perbandingannya akan menjadi seperti yang bawah ini. Kita tonton dulu videonya ya. Ini untuk memahami, untuk mempermudah dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi Pak Dian sampaikan, yang depan adalah poli primer ya, dihubungkan dengan sebuah belt. Nah, ini seperti yang tadi Pak Dian sampaikan, ketika sepeda motor itu baru mulai berjalan atau sepeda kalian dulu baru mulai berjalan, perbandingan rasionya adalah seperti ini, ya. Yang depan itu kecil, ya, mendekati ke tengah, mendekati ke poros, ya.
Kemudian yang belakang itu besar. Besar itu ada di luar, ya, atau mendekati garis luarnya, ya. Itu seperti ini. Ini adalah perbandingan rasio untuk menghasilkan torsi yang besar. Nah, awal putaran roda lambat namun kuat, ya, karena torsinya besar itu tadi. Kemudian yang puncak ketika sudah di putaran tinggi, putaran roda cepat namun sensitif terhadap beban. Kita lanjutkan, ya. Nah, ini torsi yang besar, perbandingan rasionya seperti ini transmisinya. Nah, kemudian ketika sudah sampai pada kecepatan tinggi, yang tadi puli depan itu dekat dengan poros, ini akan keluar membesar, ya. Ya kan? Nah, kemudian yang belakang yang tadinya di luar, yang tadinya besar akan tertarik ke depan pulinya. Kemudian menjadi rasio yang kecil. Nah, ini seperti ini, ya. Putaran puncaknya adalah putaran roda cepat namun sensitif terhadap beban. Jadi untuk rasio yang sama seperti ini, itu kecepatan yang dihasilkan bisa berbeda tergantung dengan beban yang kita bawa. Misalkan kita berjalan sendirian naik motor. Untuk perbandingan gear rasio yang seperti ini, kita bisa berjalan sampai 100 km per jam atau 120 km per jam. Nah, ketika kita bawa berboncengan dengan teman, apalagi ukurannya jumbo, ya, kemudian bawa tas ransel besar, maka rasio yang seperti ini tidak akan sampai bisa ke 120 km per jam. Ya kan? Paling hanya 100 km per jam atau 100 lebih sedikit. Pernah merasakan atau tidak? Pernah, ya? Nah, karena sensitif terhadap beban. Jadi beban yang kita bawa akan mempengaruhi kecepatan yang dihasilkan dengan perbandingan rasio yang sama. Nah, ini ya. Kalau high RPM, nah ini high torque. Di puli yang depan, ya, ini kita lihat puli yang depan itu ada komponen yang tetap, ada komponen yang bisa bergeser atau bergerak, ya. Yang puli yang tetap itu kita sebut sebagai fixed drive phase. Nah, yang kita sebut sebagai kipas, ya. Kamu kan nyebutnya kipas, ya. Bahasa Inggrisnya adalah fixed drive phase. Sisi yang bergerak ini kita sebut sebagai movable drive phase. Nyebutnya apa? Rumah roller, ya. Di dalam rumah roller itu kan ada yang namanya roller, ya. Kamu kalau beli roller itu belinya berdasarkan apa? Berdasarkan berat, ya. Jadi kita sebut sebagai weight roller. Semakin ringan roller akan semakin enteng, semakin enteng tarikannya, ya. Tapi ketika sudah sampai putaran tinggi sudah kosong, ya. Tapi kalau rollernya semakin berat, yang terjadi apa? Tarikan awalnya tidak seenteng roller yang ringan. Tapi untuk putaran tinggi tenaganya ada terus, ya. Jadi tutupnya itu disebut apa? Tutup rumah roller, ya kan? Nah, bahasa Inggrisnya adalah ram plate, ya. Kemudian ram plate itu ada karetnya 3, ya. Itu kita sebut apa? Slider atau slide piece, ya. Nah, itu puli yang depan. Kemudian ada T-belt, ya. Kalau puli yang depan itu bahasanya adalah drive atau penggerak, yang belakang adalah yang digerakkan, ya kan? Berarti kita sebut sebagai fixed driven phase. Bergerak kita sebut apa? Movable driven phase. Sekarang kita perhatikan yang mana yang fix, mana yang movable. Nah, ini ya. Yang tetap adalah yang sebelah kanan, ya. Yang bergerak adalah yang sebelah kiri. Yang ada springnya, yang nempel dengan pegasnya, ya. Nah, pegasnya kita sebut sebagai spring. Ya. Itu bahasa Inggrisnya adalah clutch housing, ya. Kampas ganda kita sebut sebagai clutch
shoe. Itu kita sebut sebagai clutch spring. Ini clutch spring ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengatur putaran stasioner. Kamu kalau beli pegas ini belinya berdasarkan apa? Nah, berdasarkan RPM ya. Ya kan berdasarkan putaran RPM. Semakin kecil RPM-nya, maka belum berjalan pun motor baru dinyalakan ini sudah ikut berputar. Ya kan? Tetapi semakin tinggi RPM-nya, sudah mulai digas pun belum berputar ya. Itu tergantung dengan putaran mesin RPM-nya. Kita sebut sebagai clutch carrier. Di sini kan ada karetnya 3. Itu namanya apa? Kita sebut apa? Itu bahasa Inggrisnya adalah clutch rubber damper ya. Yang 3 biji itu ya. Untuk fungsinya ya, yang sisi ini, yang sisi yang tetap ketika mesin itu berputar, roller itu kan ikut berputar. Kemudian menekan ini movable drive face ya, menekan puli untuk bergeser berarti ke kiri ya. Kalau kemudian ram plate itu fungsinya adalah supaya ketika pulinya itu kembali bergeser ke kanan, rollernya ikut kembali ke kanan supaya tidak keluar ya. Kemudian slide piece ini adalah bantalan untuk supaya ram plate dan movable drive face ini tidak berbunyi berisik ya, tidak menghasilkan gesekan yang menyebabkan bunyi berisik. V-belt itu adalah untuk memindahkan tenaga dari puli depan ke puli belakang. Nah, yang ini juga sama ya, fungsinya sama seperti ini. Sudah ya, paham ya? Nah, kalau sudah paham, ini Pak Dian punya lembar kerja peserta didik ya. Ini Pak Dian print, Pak Dian cetak sesuai dengan jumlah kelompoknya ya. Coba sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya lagi ya. Ini duduk sesuai dengan kelompoknya lagi. Nah, silakan duduk melingkar ya. Di gang nih. Nah, nanti silakan diisi ya, didiskusikan dengan temannya ya. Nih. Nah, silakan didiskusikan ya. Itu diisi, didiskusikan dengan temannya ya. Didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Modal diskusinya adalah buku paket yang tadi sudah di-share ya. Yang tadi sudah Pak Dian share. Kemudian ada HP dan internet ya untuk sumber belajar yang lain ya. Diisi, Pak Dian beri waktu 10 menit ya. Nah, silakan diisi. Nah, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan ya.
Kelompok 1 ada kesulitan atau kelompok 1 yang ini ya? Oh, ada kesulitan atau tidak? Bisa ya? Kemudian kelompok 2 aman ya? Bisa ya? Ini yang cewek yang nulis ya. Yang yang cowok yang maju nanti ya. Ini kelompok 3 ada kesulitan? Beda ya. Ini kelompok 4 aman ya, ini mengerjakan sendiri ini ya. Sudah selesai ya? Sudah? Nah, kalau sudah coba duduknya menghadap ke depan lagi ya. Nah, Pak Dian mau mendengar jawaban dari hasil diskusinya ya. Nih, coba nanti salah satu dari perwakilan maju ya, membacakan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 dulu ya. Nah, kelompok 1 ini siapa yang mau maju? Oh, Mas Angga mau maju ya. Nah, coba maju ke depan. Pak Dian dibacakan hasil diskusi untuk komponen nomor 1 dan 2. Nih, sini Ra. Ini ya, nomor 1 dan 2 saja. Perkenalkan, nama saya Syafi Anggarat, kelompok 1. Jawaban nomor 1 adalah fixed dry face untuk menahan fan belt dan juga memperbesar perbandingan rasio. Nomor 2, movable dry face, menekan V-belt pada saat putaran tinggi. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 silakan perwakilannya maju, dibacakan komponen nomor 3 dan 4. Perkenalkan, nama saya Alvin Fatur Rahman dari kelompok 2. Yang ketiga, wake roller untuk memberikan tekanan pada rumah roller atau puli. Slide piece sebagai peredam getaran dari rumah roller sebagai yang bisa aus seiring pemakaian. Sekarang kelompok 3 ya. Komponen nomor 4 dan 5 ya. Oh, 5 dan 6 ya. Nah, silakan maju ya. Dibacakan. Kenalkan, nama saya Mutia Safatunisa, saya dari kelompok 3. Nomor 5 jawabannya. Ramplet, menahan wake roller pada tempatnya. Yang nomor 6, dry face boss, menahan gerakan dinding dalam agar dapat bergeser ke arah luar. Ya, terima kasih. Betul ya? Aplaus dulu ya. Nah, jadi yang nomor 5 tadi apa? Nomor 5? Ramplet ya. Menahan weight roller pada tempatnya ya, supaya tidak bergeser atau berpindah tempat. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 6 ya. Nomor 6 apa tadi? Dry face boss. Sebagai komponen yang mempermudah pergeseran ya. Nah, selanjutnya adalah komponen nomor 7 dan 8. Nah, 7 dan 8 coba Mas Pandu ini maju ya. Nah, Mas Pandu maju nomor 7 dan 8. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dian Panduwinoto, kelas TBSM 1. Komponen nomor 7. Fan belt sebagai penggerak atau pemindah tenaga dari mesin ke ban belakang. Slot hose berfungsi sebagai pemutus dan penghubung tenaga mesin ke drive pulley. Ya, terima kasih. Betul ya? Aplaus dulu. Nah, itu tadi hasil diskusi kita ya. Jadi tadi kita sudah diskusikan komponen-komponen dari sistem transmisi otomatis beserta dengan fungsinya. Selanjutnya adalah Pak Dian punya soal 10 soal ya untuk penilaian pengetahuan ya. Jadi ini Pak Dian akan bagikan 10 soal ya. Nanti diisi disilang ya, tinggal menyilang saja ya. Ini ke belakang. Diberi nama, jangan lupa kemudian disilang. Waktunya adalah 10 menit untuk 10 soal ya. Oh, untuk mengukur kemampuan masing-masing ya. Kalau bertanya nanti berarti itu adalah kemampuan temannya. Untuk mengukur kemampuan kalian ya. Jadi semakin
banyak jawaban benar, semakin tinggi kemampuan yang dimiliki ya. Jadi biasakan untuk mengerjakan sendiri ya. Nanti kalau ujian juga sendiri. Ingat kata pepatah ya, yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri ya, bukan orang lain, bukan ya. Orang lain itu menyemangati. Ya, yang harus bertindak adalah kita sendiri. Sudah selesai ya? Nah, kalau sudah coba dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai dikumpulkan beserta dengan LKPD-nya ya. Kesimpulan dan refleksi. Jadi coba Pak Dian mau dengar apa saja yang sudah kita pelajari hari ini sebagai kesimpulannya. Yang pertama adalah sistem transmisi otomatis. Kemudian yang kedua komponen-komponen ya. Tadi kita sudah pelajari ada poli primer, ada poli sekunder. Kemudian ada fixed drive phase, ada movable drive phase. Kemudian ada weight roller, ada drive phase boss, ada belt, ada clutch housing, clutch carrier, clutch spring, clutch rubber damper, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah fungsi setiap komponen. Nah, betul sekali ya. Jadi tadi kita sudah pelajari komponen sebanyak ini, fungsinya sudah kita pelajari satu per satu. Nah, mangkok itu bahasanya apa? Kita kan sudah pelajari. Jadi nanti penyebutan komponennya bisa kita perbaiki. Itu refleksi kita pada pagi hari ini. Pada pertemuan yang akan datang minggu depan, 2 minggu lagi berarti ya. Materinya adalah pemeriksaan transmisi otomatis sepeda motor. Jadi ketika kita sudah tahu nama komponen-komponennya, kita sudah tahu fungsinya, kita sudah tahu cara kerjanya, yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Jadi dari sebanyak komponen ini ya, sebanyak ini komponen yang harus kita lakukan pemeriksaan, yang harus dicek nanti komponen apa saja. Nah, kita akan pelajari minggu depan, 2 minggu yang akan datang. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Demikian yang bisa Pak Dian sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.